Assalamualaikum adik-adik. Kini saatnya menyaksikan Aku Anak Soleh bersama Kak Abu Sahla dengan segmen-segmen yang menarik. Siroh, Amirul Mukminin yang kedua. Ibroh, Artinya jadi yang soleh dan soleh. Aku Berani Tampil, Bismillahirrahmanirrahim. Aku Tahu, Mengenal jenis-jenis Interaktif. profesi. Halo, silakan. Adik-adikku yang soleh dan solehah, tentunya yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini kembali Kak Abu Sahla hadir ya, menemani istirahat sore adik-adikku yang soleh dan solehah. Yang mudah-mudahan hadirnya Abu Sahla di acara Aku Anak Soleh di sore hari ini ya, bisa menjadi teman istirahat sore adik-adikku yang soleh dan solehah. Insya Allah sore hari ini ya, Kak Abu Sahla akan memberikan siroh, yaitu tentang kisah Nabiullah Ismail alaihi salam ya. Insya Allah nanti kisahnya, ceritanya akan banyak diambil pelajarannya, akan banyak diambil faedahnya insya Allah. Tentunya bagi adik-adik yang memperhatikan, mendengarkan dan mencatat apa yang nanti Kak Abu Sahla sampaikan ya, tentang kisah Nabiullah Ismail alaihi salam. Kemudian adik-adikku yang soleh dan soleha, ketika nanti Kak Abu Sahla sudah selesai ya, ada segmen ibroh, segmen pelajaran ya. Kak Abu Sahla memanggil adik-adikku yang soleh dan soleha untuk memberikan pelajaran ya, dengan berinteraktif ya, di nomor telepon nanti yang tertera di Ahsan TV ya, insyaallah, untuk apa, memberikan pelajaran tentang kisah Nabiullah Ismail alaihi salam. Kemudian di segmen Aku Berani Tampil, seperti biasa insyaallah sore hari ini akan ada 3 video apa, kiriman teman-teman yang soleh dan soleha. Siapakah kira-kira yang beruntung sore hari ini yang videonya tayang ya? Insya Allah nanti saksikan di Aku Berani Tampil. Dan di segmen yang terakhir atau segmen Aku Tahu, insya Allah Kak Abu Sahla dibantu oleh Kak Firza dan kru Ahsan TV akan memberikan keterampilan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha, cara membuat tas yang terbuat dari kertas origami. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya, nanti insya Allah di segmen Aku Tahu. Baik adik-adikku yang soleh dan solehah, karena waktunya sudah sore, Kak Abu Sahla mulai saja ya kisahnya ya, tentang Nabiullah Ismail alaihi salam. Akan tetapi setelah yang lewat sebentar berikut ini. Baiklah, adik-adikku yang soleh dan solehah, yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sahla memulai kisahnya ya, kisah tentang Nabiullah Ismail alaihi salam. Oh iya, adik-adikku yang soleh dan solehah ya, sebelum Abu Sahla lupa ya, Abu Sahla mengingatkan untuk adik-adikku yang soleh dan solehah yang belum sholat asar ya, mungkin tadi habis tertidur ya setelah bermain. Jangan lupa sholat asar terlebih dahulu, kemudian kembali di depan layar kaca Ahsan TV ya, menyimak kisah yang akan Kak Abu Sahla sampaikan tentang Nabiullah Ismail alaihi salam. Begini kisahnya adik-adikku yang soleh dan solehah. Nabiullah Ismail alaihi salam merupakan putra dari seorang nabi. Kira-kira siapa nama ayah dari Nabiullah Ismail alaihi salam? Iya, betul sekali ya, bernama Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang kemarin pekan lalu ya Kak Abu Sahla sudah memberikan kisahnya secara singkat tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bapaknya para nabi. Nah, Nabiullah Ismail alaihi salam merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Kisahnya adik-adikku yang soleh dan solehah, yang sempat Abu Sahla sampaikan ketika berkisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam sudah usianya lanjut, sudah tua, akan tetapi tidak kunjung memiliki anak ya, tidak kunjung memiliki putra, karena istri beliau Ibunda Sarah ya, ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa mengandung karena mandul ya, alias tidak bisa mengandung adik-adikku yang soleh dan solehah. Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah dan mengharap kepada Allah ya, menginginkan agar memiliki keturunan.
yang akan meneruskan dakwahnya, dan keturunan tersebut akan menyembah Allah, menjadi orang yang soleh dan berjuang bersama-sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mendengar suaminya menginginkan seorang anak, maka ibunda Sarah menghadiahkan hamba sahaya atau budaknya yang bernama Ibunda Hajar. Ibunda Hajar dia dihadiahkan kepada suaminya Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk dinikahi. Setelah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan seorang anak laki-laki yang kelak menjadi penerus Nabiullah Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Alhamdulillah, melalui rahim Ibunda Hajar, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki yang mungil, seorang laki-laki yang soleh, anak laki-laki yang soleh, yaitu bayi laki-laki yang soleh yang kelak menjadi Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, adik-adikku yang soleh dan solehah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memiliki seorang putra. Setelah Nabiullah Ismail alaihissalam keluar menjadi putra yang disayangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar beliau hijrah menuju Mekah. Beliau hijrah menuju Mekah, sebuah tempat yang tandus saat itu, adik-adikku yang soleh dan soleha. Sebuah gurun yang tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Akan tetapi karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun membawa putranya yang saat itu masih kecil, masih bayi, bersama istri beliau yaitu Ibunda Hajar menuju Mekah yang nanti di sana akan dibangun Ka'bah, akan dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, adik-adikku yang soleh dan soleha, setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail beserta Ibunda Hajar sampai di sebuah tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar meninggalkan putranya yang masih bayi bersama istrinya yaitu Ibunda Hajar. Allahu Akbar. Ada apakah gerangan? Ketika melihat suaminya akan meninggalkan dirinya dan putranya yang saat itu masih kecil, Ibunda Hajar pun bertanya kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata beliau, "Wahai suamiku, kenapa engkau mau meninggalkan kami di sini? Sedangkan di sini tidak ada siapa-siapa." Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, adik-adikku yang soleh dan soleha, terus berjalan karena ini merupakan perintah Allah. Ibunda Hajar terus bertanya berulang-ulang, "Kenapa wahai suamiku engkau meninggalkan kami di sini, di tempat yang tidak ada kehidupan?" Kemudian karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam terus berjalan, akhirnya Ibunda Hajar pertanyaannya diganti, adik-adikku yang soleh dan soleha, dengan pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa pertanyaan Ibunda Hajar? "Wahai suamiku, apakah engkau melakukan ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala?" Maksudnya, apakah engkau meninggalkan kami berdua di sini, di tempat yang tandus ini, karena perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, "Iya." Apa jawaban Ibunda Hajar, adik-adikku yang soleh dan solehah? Jawaban yang sangat luar biasa. Kata Ibunda Hajar, kalau ini perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini keluar dari lisan seorang istri yang solehah, seorang ibunda yang solehah, yang bertauhid dengan tauhid yang sangat bagus.
Karena adik-adikku yang soleh dan soleha, tidaklah Allah akan menyia-nyiakan hambanya ketika mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti menolongnya. Singkat cerita adik-adikku yang soleh dan soleha, karena ini menganggap adalah perintah Allah, maka Ibunda Hajar pun merelakan suaminya Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk pergi meninggalkan mereka berdua di tempat yang sepi. Kemudian Ibunda Hajar menjalani sisa waktunya, menjalani waktu-waktunya bersama putranya Ismail. Sampai pada saat perbekalan airnya habis, Ismail kecil pun merasa kehausan karena ternyata air susu dari Ibunda Hajar sudah tidak keluar adik-adikku yang soleh dan soleha. Sehingga Ismail kecil saat itu tidak bisa minum air susu karena Ibunda Hajar tidak ada makanan, tidak ada minuman yang masuk ke dalam perut Ibunda Hajar. Maka melihat anaknya Ismail kecil yang meronta-ronta. Karena apa? Karena kehausan adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, ingin minum. Akhirnya Ibunda Hajar ya berusaha. Dia menuju Bukit Sofa. Ya, dengan harapan Ibunda Hajar menemukan bantuan di sana. Ya, dengan berlari-lari kecil, Ibunda Hajar menuju lembah Sofa. Ya, menuju apa? Bukit Sofa. Ya, ketika di sana di puncak Sofa, Ibunda Hajar pun menengok ke kanan dan ke kiri. Kira-kira apakah ada orang yang bisa membantunya? Ternyata tidak ada satu orang pun yang dilihat oleh Ibunda Hajar, adik-adikku yang soleh dan soleha. Kemudian karena tidak ada satu orang pun, Ibunda Hajar kembali ke lembah Sofa. Dan dia melihat ada lagi gunung, yaitu Bukit Marwah. Ibunda Hajar menuju Bukit Marwah dengan harapan yang sama menemukan bantuan di sana. Akan tetapi sampai di puncak Marwah ternyata sama saja tidak menemukan siapa-siapa. Ya, tidak menemukan siapa-siapa yang bisa membantu Ibunda Hajar. Akhirnya Ibunda Hajar terus bolak-balik ya dari Safa menuju Marwah selama 7 kali. Dengan berlari-lari kecil adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, Allahu Akbar. Ya, apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu rukun ibadah, yaitu sa'i adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, ketika ibadah haji dan umroh. Nanti ketika ibadah haji dan umroh, nanti ada satu rukun yaitu sa'i, yaitu apa? Lari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, bolak-balik selama 7 kali. Ya, Allahu Akbar. Allah ingin mengabadikan apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar. Ya, adik-adikku yang soleh dan solehah, setelah 7 kali menuju Bukit Marwah, akhirnya Ibunda Hajar sampai di puncak mendengarkan suara. Akhirnya dia pun terdiam. Ya, setelah didengarkan ternyata betul adik-adikku yang soleh dan soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bantuan. Siapa yang dikirim? Malaikat Jibril alaihissalam. Allahu Akbar. Ya, Malaikat Jibril alaihissalam datang membantu Ibunda Hajar. Ya, Malaikat Jibril saat itu dalam bentuk aslinya ya mengais-ngaiskan sayapnya ke tanah dan keluarlah air Zam-Zam dari tanah yang dikais oleh sayap Malaikat Jibril alaihissalam. Allahu Akbar. Akhirnya Ibunda Hajar pun sangat senang dan bisa minum dengan sepuasnya adik-adikku yang soleh dan soleha. Beliau minum dari air Zam-Zam ya atas bantuan Malaikat Jibril, tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Ibunda Hajar dan putranya Ismail kecil hidup ya dengan senang di dekat sumber mata air Zam-Zam yang diberkahi. Allahu Akbar. Adik-adikku yang soleh dan soleha, itulah kisah dari air Zam-Zam. Ternyata air Zam-Zam adalah usaha dari Ibunda Hajar. Ya, ingin mendapatkan air untuk putranya yang saat itu menangis.
Setelah Ibunda Hajar pun hidup di dekat sumur air Zam-Zam atau sumber air Zam-Zam, maka suatu ketika ada rombongan yang sedang berjalan, yang sedang melintas. Mereka pun melihat ada burung di atas langit yang berputar-putar. Dia pasti, kata mereka, tidaklah burung berputar, pasti di bawahnya ada sumber air. Maka mereka pun menuju sumber air tersebut, dan betul adik-adikku yang soleh dan soleha, rombongan dari suku Jurhum itu menemukan ada mata air yang di sana ada Ibunda Hajar dan Ismail kecil. Mereka pun minta izin kepada Ibunda Hajar. Kata mereka, "Wahai saudariku, apakah boleh saya meminum air ini?" Apa? Jawab Ibunda Hajar, "Silahkan ambil, akan tetapi kalian tidak boleh memilikinya." Ya, apa kata Ibunda Hajar? Silahkan meminum, tapi kalian tidak boleh memilikinya. Ya, tidak boleh menguasainya. Kata mereka pun setuju, adik-adikku yang soleh dan soleha. Dan akhirnya Ibunda Hajar dan Ismail kecil ya hidup bersama mereka orang-orang suku Jurhum di sekitar sumber mata air Zam-Zam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Hajar pun merasa gembira, merasa senang karena memiliki teman ya suku Jurhum. Dari merekalah Ibunda Hajar dan Ismail belajar berbahasa Arab, adik-adikku yang soleh dan soleha. Akhirnya Ibunda Hajar pun mendidik Nabiullah Ismail alaihissalam dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik, akhlakul karimah, adik-adikku yang soleh dan soleha. Bersama siapa? Bersama orang-orang dari suku Jurhum. Adik-adikku yang soleh dan soleha, kemudian setelah Nabiullah Ismail alaihissalam dalam keadaan yang sudah berusaha, dalam keadaan sudah menginjak kepada remaja, Allah Subhanahu wa taala pun ya memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengunjunginya. Kemudian setelah bertemu dengan putranya yang saat itu sudah menginjak remaja, sudah bisa berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala kembali menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kira-kira apa ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Insya Allah Kak Abu Salah akan ceritakan di pekan mendatang ya. Insya Allah kisah Nabiullah Ismail alaihissalam bersama ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk melaksanakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, kira-kira sampai di sini ya episode pertama dari kisah Nabiullah Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan kisah yang tadi Kak Abu Salah sampaikan, adik-adikku sudah mencatatnya, sudah memperhatikannya. Dan nanti setelah ini Kak Abu Salah mengajak adik-adikku yang soleh dan solehah, memanggil adik-adikku yang soleh dan solehah untuk berinteraksif, ya, memberikan pelajaran tentang kisah Nabiullah Ismail alaihissalam. Baik, sampai di sini kisah Nabiullah Ismail alaihissalam bagian pertama. Abu Salah akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang soleh dan soleha yang Abu Salah sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Abu Salah kembali di segmen yang kedua, segmen Ibroh ya. Abu Salah memanggil adik-adikku yang soleh dan soleha untuk memberikan interaktif, dan alhamdulillah sepertinya sudah ada yang masuk. Abu Salah angkat terlebih dahulu ya. Halo. Halo, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Fahira di Tebing Tinggi. Oh, dengan Fahira di Tebing Tinggi. Masya Allah. Apa kabarnya? Halo. Halo Ustaz. Ya, Dek Fahira, apa kabarnya sore hari ini?
Alhamdulillah, Nabi khair. Alhamdulillah, ya Abu Salah juga berdoa mudah-mudahan ya Dek Fahira, Abi dan Umi dan keluarga di tebing tinggi senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Dek Fahira mau memberikan pelajaran? Insya Allah Ustaz. Baik, Abu Sahla penasaran nih dengan pelajarannya. Ya silahkan, pelajarannya apa? Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Iya, Masya Allah. Bersama Ibunda Hajar. Ibunda Hajar bolak-balik dari Bukit Safar ke Marwah selama 7 kali dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rukun umrah dan rukun haji. Iya, Masya Allah. Setelah bolak-balik selama 7 kali, Allah memberi bantuan melalui malaikat Jibril. Dari sayap malaikat Jibril mengais-ngais tanah sehingga keluarnya air Zam-Zam. Iya, Masya Allah. Air Zam-Zam yang diminum kepada Nabi Ismail dan Ibunda Sarah, Ibunda Hajar. Iya, Masya Allah. Nabi Ismail dan Ibunda Hajar belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Iya, Masya Allah. Sudah, iya, Masya Allah, ya, mumtaz, ya, pelajarannya luar biasa sekali, bagus sekali pelajarannya, ya, merupakan rangkuman dari kisah yang Abu Salah sampaikan. Barakallahu fiik, ya, syukran, jazakillahu khairan. Baik, Dek Fahira mau dilanjutkan dengan yang lain? saya Ustadz Iya. membaca hadis. Boleh, Masya Allah. Hadis apa? Hadis tentang senyum. Hadis tentang senyum. Ya, silahkan Kak Abu Sahla sudah penasaran nih hadisnya bagaimana sih? Ayo silahkan Kak Abu Sahla mendengarkan. Tabasum kafi wajhi ahika laka sodako. Ya, artinya Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. iya, Masya Allah. Ya, Abu Sahla membayangkan nih Dek Fahira murah senyum pasti orangnya nih ya. Insya Allah ya, murah senyum karena sudah menghafal hadis tentang senyum. Baik, baik. Dek Fahira mau salam-salam? Mau. Baik, salamnya buat siapa saja silahkan. Buat nenek. Nenek. Buat Budak, buat opung, buat teman-teman di sekolah, buat kru Ahsan TV, buat Abu Sahla, Waalaikumsalam warahmatullahi. buat adek, buat ayah, buat bunda. Iya, Masya Allah. Baik. Adek mau baca, Ustaz. Adek mau baca? Boleh, silahkan. Siapa? Iya, namanya Abu Sahla lupa. Adeknya namanya siapa? Fauzan. Oh iya, Dek Fauzan. Ya, silahkan Dek Fauzan. Mau baca apa? Baca hadis. Baca hadis. Hadis tentang apa ya? Hadis keindahan. Hadis keindahan. Ya, Abu Sahla membayang keindahan. Baik, silakan. Silakan Dek Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iya, Masya Allah. Semangat 45. Luar biasa. Barakallahu fiik, Dek Fauzan. Suaranya lantang. Masya Allah. Ya, luar biasa.
Baik, Dek Fauzan mau salam-salam juga? Enggak. Sudah, baik. Sudah diwakili ya sama Kakak Fahira tadi ya? Ya. Baik, syukron, jazakumallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dek Fahira dan dedeknya Fauzan ya, Dedek Fauzan ya, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi mereka berdua dan keluarga di tebing tinggi ya, Masya Allah. Baik, di belakang Dek Fahira dan Dek Fauzan adakah? Baik, Abu Salah angkat lagi. Halo, silakan, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Dek Sinta Pak Ustaz di Sumatera Utara. Dengan Dek Sinta ya? Ya Pak Ustaz. Baik, Masya Allah. Dek Sinta, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Abu Salah senang ya kembali mendengarkan suaranya Dek Sinta. Baik, Dek Sinta mau memberikan pelajaran juga? Iya Pak Ustaz. Baik, silahkan. Pelajarannya apa? Kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Ibunda Hajar. Nabi Ismail tinggal bersama Ibunda Hajar. Nabi Ismail juga belajar berbahasa Arab di suku Jurhum. Iya, Masya Allah. Pada suatu hari, Nabi Ismail dan Ibunda Hajar mencari air ke gunung Safa dan Marwa, banyak berjalan-jalan kecil Masya Allah. 7 kali. Iya, Masya Allah. Kemudian Lalu malaikat Jibril turun untuk mengipas-ipaskan sayapnya untuk datangnya air Zam-Zam karena Allah Ta'ala. Masya Allah, iya. Kita dapat. Sudah, Masya Allah, pelajaran juga luar biasa, bagus sekali ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Nama hadis, Ustaz. Kenapa? Nama hadis. Boleh, ya silakan. Hadis tentang apa, Dek Sinta? Hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu bapa. Baik, silakan. Bagaimana hadisnya? Abu Salam mendengarkan, silakan. Anna Jahimata radhiyallahu anhu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aradtu an ruwa wa qad ji'tu astashiruka faqala hal laka min ummi qala na'am qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha rawahun Nasa'i. Masya Allah, artinya? Bahwa Jahimah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berperang dan datang untuk minta petunjukmu. Beliau bertanya, apakah engkau masih mengaku? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, jagalah ia, karena surga di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah, iya, Masya Allah, luar biasa. Baik, Masya Allah. Ya, Dek Sinta luar biasa ya, hadisnya hadis yang sangat agung sekali ya. Artinya, kita harus berbuat baik kepada ibu dan ayah, Masya Allah, pada abi dan umi ya. Tidak boleh mendurhakai keduanya. Insya Allah. Baik, Dek Sinta. Dek Sinta mau dilanjutkan dengan salam-salam.
salam-salamnya Baik. buat adik Fauzan, buat adik, buat Ustadz Abu Sahla, buat Ustadz Waalaikumsalam Abdurrahman Abali, buat Ustadz Amikus, Ustadz Abu Salma, Iya. Ustadz kru-kru MGITV, kru-kru Iya. dan buat ustadz-ustadz yang ada di Hasan TV. Baik, syukran. Sudah? Sudah Pak Ustadz. Baik, syukran Dek Sinta. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustadz bisa mau kakak ya Pak Ustadz. Oh, boleh. Kakaknya siapa namanya? Kak Feby Pak Ustadz. Kak Feby. Ya, Abu Salah lupa. Silakan Kak Feby. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Feby mau baca apa? Membaca hadis Pak Ustadz. Hadis boleh. Hadis tentang apa? Tentang ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Iya, baik. Silakan Abu Sahla mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridanal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain rawahu Tirmizi. Artinya dari Abdullah ibnu Umar Al-Asr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Iya, Masya Allah ya. Hadis ini juga luar biasa ya. Sambungan tadi berhubungan dengan hadis yang pertama yang dibacakan oleh Dek Sinta. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Dek Sinta dan Kak Feby menjadi ya putri-putri yang disayang sama Abi dan Umi, ayah dan bunda, dan berbakti tentunya. Baik. Kak Feby juga mau salam-salam? Ya Pak Ustaz. Boleh, salamnya buat siapa saja? Salam-salamnya buat semua penonton Hasan TV. Baik. Buat semua yang lagi menyaksikan program Aku Anak Soleh. Buat Ustadz Abu Salah dan keluarga. Tayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat Ustadz Abdurrahman Fadali. Masya Allah. Buat Ustadz Amikus. Buat semua ustadz-ustadz yang ada di Hasan TV. Baik. Dan buat semua keluarga besar Hasan TV. Baik, Masya Allah. Sudah? Sudah Pak Ustaz. Baik, syukran. Jazakumallahu khairan. Afwan Pak Ustaz. Terima kasih banyak ya Pak Ustaz. Sama-sama Kak Feby dan Dek Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak beradik ya, Kak Sinta, Kak Feby dan Dek Sinta, Masya Allah, yang sama-sama membacakan hadis yang sangat bagus sekali berkaitan dengan orang tua. Ya, Kak Abu Salah ingatkan, adik-adikku yang soleh dan soleha harus nurut kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada kedua orang tua, karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya tergantung kepada keriduan kedua orang tua, dan marahnya Allah tergantung kepada marahnya kedua orang tua. Abu Salah berdoa mudah-mudahan adik-adikku yang soleh dan soleha menjadi anak-anak yang soleh dan soleha berbakti kepada kedua orang tua. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, sampai di sini segmen Ibro. Insya Allah nanti masih ada segmen Aku Berani Tampil yang akan ada 3 video menarik, 3 video persembahan atau yang dipilih oleh teman-teman Ahsan TV untuk ditayangkan di sore hari ini. Siapakah video yang beruntung? Saksikan sebentar lagi di Aku Berani Tampil. Jangan kemana-mana, Abu Salah akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini.
Baiklah adik-adikku yang soleh dan solehah yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Abu Sahla kembali di segmen yang ketiga, segmen Aku Berani Tampil. Ya, insya Allah akan ada 3 video yang terpilih di sore hari ini yang akan tayang. Ya, siapakah video yang beruntung? Yang pertama adalah video yang beruntung adalah Ananda Adibah. Bagaimanakah? Apakah dia apa yang akan beliau baca? Yuk kita lihat di layar kaca Ahsan TV. Silakan Kak Firza. Assalamualaikum, namaku Adibah Syakira, usiaku 6 tahun. Aku dari Pondok Cabe Tangsel. Aku mau baca doa keluar kawat mandi Dufrolaka. Artinya, aku mohon ampunanmu. Demikian tadi ya, Ananda Adibah. Lucu ya? Masya Allah. Ya, insya Allah masih ada 2 lagi loh. Siapa yang beruntung? Tunggu ya, karena sudah ada telepon yang masuk. Abu Sahla izin angkat dulu ya. Halo? Ya, silahkan. Sudah masuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Dita di Madura. Oh iya, Abu Sahla lupa suaranya, Masya Allah. Dita di Madura, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kebaikan ya. Dek Dita dan keluarga di Madura. Baik, Dek Dita sore hari ini mau baca apa? Mau baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah. Silakan. Ya, nanti Abu Sahla kasih aba-aba jika sudah cukup. Silakan tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura wa inna Allaha la'afuwwun ghafur. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Ya, baik, sampai di sini saja. Masya Allah, luar biasa ya. Bacanya bagus sekali ya. Abu Sahla senang kalau mendengarkan adik-adik ini yang soleh dan soleha bacanya bagus. Masya Allah, makhrajnya bagus, tajwidnya juga bagus ya. Nah, Dek Dita belajar di sana ya? Sama Pak Guru apa sama Umi, Abi?
Halo? Sama Ustaz. Sama Ustadz ya, Masya Allah. Ya tentunya di murojaah sama Abi dan Umi di rumah ya. Baik, Ya. Dita, Masya Allah ya, bacanya bagus. Barakallahu fiq. Ya, Kak Abu Salah senang. Kak Abu Salah berdoa mudah-mudahan Dita segera menghatamkan 30 juz. Ya, insya Allah. Amin, amin. Baik, Amin. Dita mau salam-salam? Ya Ustaz. Baik, salamnya buat siapa saja, silahkan. Sama Ustadz Abu Sahla dan Waalaikumsalam. guru-guru yang mengajar di Ahsan TV. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dek Fahira. Nah, Dek Fahira. Insya Allah. Wafa, Dek Sinta dan Kak Febi. Insya Allah. Keisha. Baik. Siapa lagi masih? Dan teman-teman yang menonton acara di Ahsan TV. Masya Allah, baik. Mudah-mudahan temannya mendengarkan ya. Salam dari temannya Dita di Madura. Masih ada lagi? Sudah. Baik, syukran. Jazakillahu khairan. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek Dita di Madura, Masya Allah bacaannya bagus sekali ya. Bacaan surat Al-Mujadilah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala setiap huruf yang dibaca. Baik, adikku yang soleh dan soleha, giliran ya video yang kedua, yaitu video dari Ananda Febriani Maila Latifah ya. Apakah yang akan beliau baca? Yuk kita saksikan di layar kaca Ahsan TV. Silakan Kak Firza. Bismillah. Hadis adab terhadap yang lebih tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man lam yarham shaghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaisa minna. Artinya, siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak memuliakan yang lebih tua, maka dia bukan golongan kami. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Iya, Masya Allah ya. Hadisnya sangat mulia sekali ya, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Masya Allah, berarti sama-sama mendapatkan haknya. Masya Allah ya, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik untuk hadisnya tadi ya, mudah-mudahan mendapatkan pahala. Baik, video yang ketiga ya, dari Ananda Zakia Salsabila. Apa yang akan beliau baca? Yuk kita saksikan. Assalamualaikum, namaku Zakia Salsabila. Alamat rumahku Pondok Cabe Tangsel. Usiaku 7 tahun. Aku ingin membaca doa ketika masuk kamar mandi. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, dengan nama Allah ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. HR Al-Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum. Demikian tadi adik-adikku yang soleh dan solehah, 3 video yang imut-imut, yang pinter-pinter, yang solehah, Masya Allah ya. Dek Adiba, kemudian Dek Fahid, siapa tadi ya, mudah-mudahan insya Allah ya mendapatkan pahala dari hadis dan doa yang dibacanya. Insya Allah 3 video ini sekaligus mendapatkan bingkisan menarik ya dari persembahan Ahsan TV, Ahsan TV Store dan Ghaliban ya. Insya Allah nanti ditunggu hadiahnya ya. Baik, barakallahu fikum untuk adik-adikku yang tadi sudah memberikan atau mengirimkan videonya. Adik-adik yang lain pun bisa ya, jangan lupa nanti kirimkan videonya ya. Nanti di nomor telepon yang berada di layar kaca Ahsan TV. Nanti insya Allah video yang dipilih akan
tayang setiap acara Aku Anak Soleh. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, sampai di sini ya untuk segmen Aku Berani Tampil. Insya Allah masih ada satu segmen lagi, yaitu segmen Aku Tahu, ya bagaimana membuat tas yang terbuat dari kertas origami. Bagaimana caranya? Saksikan di segmen Aku Tahu sebentar lagi. Jangan kemana-mana, Abu Sahlah akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang soleh dan solehah, yang Abu Sahlah sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berada di segmen keempat, yaitu segmen Aku Tahu. Insya Allah segmen Aku Tahu sore hari ini ya, Kak Abu Sahlah tentunya dibantu oleh Kak Firza dan kru Ahsan TV yang akan menayangkan sebuah keterampilan cara membuat tas yang terbuat dari kertas origami. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa aja yang digunakan? Yuk kita lihat di layar kaca Ahsan TV. Silakan Kak Firza. Ini dia ya bentuk jadinya adik-adikku yang soleh dan solehah ya. Tas yang sangat cantik, bagaimana sih cara membuatnya? Yuk kita lihat. Kertas origami tentunya bahan utamanya ya. Perhatikan cara melipat-lipatnya dengan seksama, tentunya dilihat agar hasilnya bagus. Ya, setelah ada semua lipat-lipatan, kemudian dilipat yang kedua kalinya. Ya, lihat adik-adik yang soleh dan soleha cara melipatnya pelan-pelan. Ya, ada tambahan ya dari lem ya, perekat ya. Agar rekatannya lebih kuat ya, agar tidak lepas. Ya, ini Masya Allah ya, sudah hampir kelihatan ya bagian dalam tasnya. Miniatur tas ya, Masya Allah. Kembali direkatkan menggunakan lem. Ya, kemudian apa lagi? Ya, potongan dari kertas origami dililitkan menjadi bentuk lidi ya. Jadi bentuk batang. Buat apakah kira-kira adik-adik yang soleh dan soleha? Ternyata buat tali tasnya ya. Insya Allah buat tali tasnya ya. Kita lihat. Ya, agar lebih pipih maka gunakan
pensil atau yang lainnya. Tempelkan di satu sisi dan di sisi lain juga ditempelkan. Nah, ini dia. Ya, Masya Allah ya. Ini dia jadinya adik-adik yang soleh dan solehah, Masya Allah. Kemudian dikasih hiasan ya, kita lihat. Ya, ya Masya Allah ya, dikasih bunga ya atau pita agar terlihat lebih cantik. Ini dia, Masya Allah. Demikian tadi ada adikku yang soleh dan solehah, tas yang cantik mungil ya. Ini buat teman-teman yang solehah ya, buat teman-teman yang solehah bisa mengerjakan ini di rumah ya sebagai keterampilan luar biasa. Ya Masya Allah, jika banyak bisa loh dijual kepada teman-temannya. Masya Allah, menjadi apa? Uang deh jadinya. Baik ya, mudah-mudahan tadi bisa diaplikasikan atau dilakukan nanti di rumah masing-masing. Jika ada yang ketinggalan videonya boleh minta ke Ahsan TV ya. Nanti minta videonya ke kru Ahsan TV. Baik, adik-adikku yang soleh dan solehah yang Abu Sahla sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ya segmen Aku Tahu. Insya Allah nanti di segmen terakhir Abu Sahla akan kembali memanggil, memberikan kesempatan untuk 2 atau 3 penelpon yang ingin berinteraktif dengan Abu Sahla ya. Abu Sahla masih tunggu nih satu dari adik Abu Sahla yang teman Abu Sahla yang suaranya juga sangat indah ya. Mudah-mudahan setelah ini akan telepon ya. Baik, jangan kemana-mana, Abu Sahla akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang soleh dan solehah ya, ternyata kita sudah benar-benar berada di penghujung acara Aku Anak Soleh di sore hari ini ya. Akan tetapi sebelum Abu Sahla menutup acara Aku Anak Soleh pada sore hari ini ya, Abu Sahla berikan kesempatan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha yang mungkin masih ingin berinteraksi dengan Abu Sahla ya. Insya Allah 2 atau 3 penelpon Abu Sahla akan tunggu ya. Baik, Abu Sahla tunggu sambil apa? Baik, alhamdulillah sudah ada yang masuk ya. Abu Sahla angkat dulu ya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ada di mana? Dengan Aiman di Bogor. Dengan Mas Aiman di Bogor, betul ya? Ya. Alhamdulillah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Aiman, sore ini mau baca Al-Quran, baca hadis, atau baca doa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil. Baik, Abu Sahla mendengarkan. Silahkan, ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila, innaka fin nahari
nahari sabhan tawila wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila wasbir ala ma yakuluna wahjuhum hajran jamila Wadharni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu ahdan wabila فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Iya, cukup ya. Masya Allah ya. Di Aiman di Bogor, Masya Allah ya, bagus lancar bacaannya, Masya Allah. Di Aiman, Abu Salah tanya dong, sudah berapa juz hafalannya? 7,5. 7,5 juz? Ya Masya Allah ya, berarti dari juz 1, dari juz 30, ya 30, 29, 28, ya Masya Allah ya. 1,5 Ustadz. Oh 1,5. Iya, baik, Masya Allah. Ya, Abu Salah berdoa mudah-mudahan di Aiman nanti bisa segera menghatamkan 30 juz. Ya, amin. Amin. Baik, mau salam-salam di Aiman? Mau. Baik, salamnya buat siapa? Silahkan. Ke Abu Sahla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ustadzah di sekolah. Baik, sekolahnya di sana ya, di Bogor ya? Ini Ciomas, Ustaz. Oh, di Ciomas, iya. Masya Allah. Baik, kemudian? Untuk kakek dan nenek di Pabung Muli. Iya, Masya Allah ya. Jauh kakek dan neneknya. Teman-teman kelas 3. Udah itu aja. Sudah, baik. Syukran, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek Aiman di Bogor, dari Ciomas ya, Masya Allah ya, membaca surat Al-Muzammil ya. Baik, adakah di belakang Dek Aiman? Baik ya, Abu Sahla hitung mundur ya. Kalau tidak ada berarti Abu Sahla menutup acara Aku Anak Soleh pada sore hari ini. Baik, Abu Sahla hitung mundur dari 10. 10, 9, 8. Alhamdulillah ada yang masuk ya. Abu Sahla angkat ya. Halo. Tapi kan buat Halo, silahkan. Silahkan dengarkan lewat telepon saja ya. Volume televisinya dikecilkan. Jadi mendengarkannya lewat telepon saja. Ya, silahkan. Halo. Halo. Salamnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Salsabila di Batu Kajang. Salsabila di Batu Kajang. Batu Kajang. Di mana itu? Kalimantan
Timur. Kalimantan Timur, ya Masya Allah, di Kalimantan Timur. Dengan desa apa tadi, lupa Kak Abu Salah? Salsabila. Iya, Desa Salsabila, Masya Allah. Ya, suaranya lantang sekali ya, Desa Salsabila, Alhamdulillah. Baik, Desa Salsabila mau baca Al-Quran, hadis apa doa? Mau baca surah. Baca surah, surat apa? An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at. Betul? Surat An-Nazi'at? Iya. Baik, ya Abu Salah penasaran nih. Yuk, dengarkan yuk teman-teman. Inilah dia Desa Salsabila. Silakan, jangan lupa tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha rajifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarududuna fil hafirah aiza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khashirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul Halo? faqul halaka ila tazakka. Dilanjut Mas ya Ustaz. Oh boleh, Masya Allah. Ya, Masnya dilanjutkan. Masnya siapa namanya? Fakul halak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhuzahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum asyaddu khalqan subhanallah rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtaja laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha atad dunya fa innal jahima
hiyal ma'wa. Terus? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Iya, Masya Allah ya, lancar dan lantang ya. Masnya siapa namanya? Hamdan. Mas Hamdan ya, Mas Hamdan, Masya Allah. Mas Hamdan luar biasa bacanya ya, bagus, lantang. Dan tidak kalah juga tadi Dedek Salsabila, Masya Allah. Baik, mau dilanjutkan salam-salam? Iya Ustaz. Ya, salamnya buat siapa Salam silakan. buat Ustaz Abu Sahla. Waalaikumsalam buat seluruh warahmatullah. penonton acara dari Ahsan TV. Baik. Dan untuk ustaz-ustazah yang mengajar di Ahsan TV. Baik. Ada lagi? Dah. Sudah. Baik, syukran, jazakumallahu khairan. Ya. Sudah? Salam buat teman saya. Oh, di mana temennya? Yang lagi sakit Ustaz. Siapakah gerangan? Semoga cepat sehat. Amin ya. Mudah-mudahan cepat sehat yang sedang sakit, Masya Allah. Mbak Sabira dan Syakira. Iya, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakumullah. Iya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dek Salsabila dan Mas Hamdan ya. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka dan keluarga di sana. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha yang Abu Sahla sayangkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini acara Aku Anak Soleh pada sore hari ini. Karena waktunya sudah sore, sebenarnya Abu Sahla pengen terus menemani, akan tetapi waktu yang membatasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pekan mendatang dalam kondisi yang lebih bagus lagi. Baik, Abu Sahla mengucapkan syukran jazakumullahu khairan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha yang sudah berinteraksi dengan Abu Sahla. Mudah-mudahan apa yang adik-adikku tadi persembahkan untuk berinteraktif, Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal kebaikan yang nanti mudah-mudahan kita dapatkan di hari kiamat. Ya, jika ada kata-kata yang salah dari Kak Abu Sahla minta dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Karena kesalahan dari Abu Sahla dan syaitan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang sempurna dan terbebas dari segala macam kesalahan. Baik, jangan lupa saksikan terus Aku Anak Soleh di Ahsan TV. Ya, dan terakhir, terima kasih juga Abu Sahla sampaikan kepada kru Ahsan TV yang sudah membantu Abu Sahla sehingga acara berjalan lancar, dan juga kepada Ahsan TV Store Ghaliban yang sudah bekerja sama memberikan hadiah kepada untuk adik-adikku yang soleh dan soleha. Dan yang terakhir juga untuk semua yayasan Ahsan Muslim Media yang sudah memfasilitasi Abu Sahla sehingga bisa menyapa adik-adikku yang soleh dan soleha di layar kaca Ahsan TV. Baik, sampai di sini Aku Anak Soleh pada sore hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.